Halo Sobat Edsen, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi Edsen.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai sistem imunitas. Sobat Edsen, di video sebelumnya, kita sudah membahas fungsi dari sistem imunitas secara umum atau general. Nah, kemudian terakhir kita sudah membahas mengenai pembagian dari sistem imunitas, yaitu ada sistem imunitas bawaan atau non-spesifik yang akan menghadang apapun yang mencurigakan atau menyerang apapun yang mencurigakan. Dan untuk yang tipe kedua, yaitu sistem imunitas spesifik atau adaptif yang memerlukan sistem pengenalan terlebih dahulu terhadap musuh. Nah, untuk setiap ini gitu ya, ada pembagiannya lagi gitu. Nah, teman-teman, untuk pembagian dari ini kita akan menyatakan bahwa sistem imunitas kita terdiri dari 3 lapis. Oke ya. Ada lapis pertama, kemudian lapis kedua, dan ada lapis ketiga. Oke ya. Nah, sekarang kita akan lihat nih, contohnya apa dan seperti apa untuk pembagiannya. Nah, untuk lapis pertama, nah berarti ini penekanannya gitu ya, lebih ke bagian luar gitu ya, bagian luar. Nah, jadi teman-teman, seperti yang saya katakan di video sebelumnya gitu ya, di awal-awal, kita itu sebenarnya rentan banget terhadap paparan dari mikroorganisme penyebab patogen gitu ya. Kalau kita bayangkan, kita itu kayak donat gak sih? Ya kan ya? Nah, lingkaran yang atas itu mulut kita, ya kan? Lingkaran yang bawah itu anus kita. Nah, walaupun kita ada lambung dan sebagainya, ya sebenarnya kalau itu dipendekin, ya kita sama aja kayak donat gak sih? Gitu ya. Nah, jadinya teman-teman, kita bisa bayangkan bahwa sebenarnya untuk mikroorganisme itu memiliki akses yang mudah terhadap tubuh kita, ya kan ya? Bisa masuk ke kerongkongan kita, bisa masuk ke tenggorokan kita, ya kan ya? Dan sebagainya. Nah, maka teman-teman, kata luar di sini saya berikan tanda kutip gitu ya, karena mengacu pada luar tubuh seperti ini, atau juga bisa lapisan terluar dari saluran kita. Oke ya. Nah, jadinya teman-teman, contoh untuk lapis pertama, misalkan seperti apa? Misalkan itu adalah kulit kita yang paling mudah, ya kan ya? Yang akan menghadang apapun. Kemudian teman-teman ingat, ada yang namanya membran mukosa, ya kan ya? Yang akan menghasilkan mukus atau lendir yang fungsi untuk menjebak mikroorganisme, gitu ya. Kemudian bisa juga dari sekresi cairan. Oke ya, misalkan seperti air mata dan sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah kita sebutkan untuk lapisnya. Oke ya. Nah, kemudian lapis yang berikutnya itu masih masuk ke kategori non-spesifik, yaitu lapis kedua. Lapis kedua di sini bisa dikatakan apabila gitu ya, si mikroorganisme ini atau si musuh kita gitu ya, itu sudah menembus lapis 1. Misalkan ternyata kulit kita terekspos gitu ya, atau luka. Kemudian ada bakteri datang, infeksi gitu ya. Nah, berarti dia akan menghadapi sistem imunitas yang lapis kedua atau yang di internal atau di dalam tubuh kita gitu ya. Nah, contohnya apa? Nah, misalkan ada sel-sel yang bersifat fagositik gitu ya, atau yang dapat melakukan fagositosis, ya kan ya. Misalkan beberapa tipe untuk sel darah putih atau leukosit, ya kan ya, dia bisa melakukan fagositosis. Nah, kemudian kita mengenali ada protein gitu ya, protein komplement. Nanti kita akan bahas lebih lanjut soal ini. Oke ya. Nah, ini adalah bisa dibilang seperti bom-bom kecil yang ada di tubuh kita, gitu ya. Nanti kita akan bahas bagaimana sistemnya. Nah, kemudian ada reaksi inflamasi atau
dalam bahasa Indonesia kita sebut ini adalah reaksi peradangan gitu ya. Kalau teman-teman pernah ketusuk benda gitu ya, atau lecet atau kebeset, nah pasti area situ akan merah ya kan ya, kemudian bengkak dan sebagainya. Nah, itu adalah reaksi inflamasi gitu ya, yang merupakan respons sistem imun kita. Oke ya. Dan bagaimana kalau ternyata gitu ya, dia lolos juga dari sini? Maka dia akan menghadapi yang lapis ketiga. Oke ya, yang merupakan kategori dari sistem imunitas yang spesifik gitu. Jadi harus dikenali terlebih dahulu. Oke ya. Nah, ini untuk lapis yang ketiga. Untuk lapis yang ketiga, di sini kita akan bagi lagi menjadi dua tipe. Oke ya. Yaitu di sini kita bagi jadi respons humoral. Oke ya. Kemudian ada respons yang diperantarai oleh sel. Oke, maksudnya apa sih? Nah, jadi respons humoral itu artinya, kata humor ini mungkin agak membingungkan ya, kenapa namanya humor gitu ya. Nah, humor itu artinya adalah cairan tubuh gitu. Jadi ini akan mengatasi infeksi yang posisinya itu ada di cairan tubuh gitu ya. Ini akan secara spesifik diatasi oleh si limfosit B gitu ya. Kalau teman-teman ingat gitu ya, materi mengenai sistem sirkulasi darah gitu ya. Limfosit B nantinya akan memproduksi yang namanya antibodi gitu ya. Jadi di sini akan memproduksi yang namanya antibodi gitu. Nah, jadi antibodi ini harus spesifik gitu ya. Jadi kalau misalkan ini adalah si bakteri TBC, ya berarti antibodi itu khusus untuk si bakteri TBC, gitu ya. Dan yang selanjutnya, yang tipe kedua, itu adalah respons yang diperantarai oleh sel. Kalau humoral berarti infeksinya di cairan tubuh, kalau diperantarai oleh sel berarti infeksinya di sel. Misalkan ada sel tenggorokan kita terkena virus influenza, ya kan ya? Maka di sini ada semacam tukang tonjoknya gitu ya, untuk mematikan sel tersebut gitu ya. Nah, itu yang akan dilakukan oleh limfosit T gitu ya. Jadi ada dua limfosit ya kan ya. Ada limfosit B, kemudian limfosit T. Limfosit B akan memproduksi antibodi ya kan ya. Kalau limfosit T di sini dia akan menyerang sel secara langsung, atau yang biasanya saya katakan itu adalah dia adalah si tukang tonjoknya gitu. Mungkin kalau teman-teman ingat gitu ya, ada yang namanya T killer atau T sitotoksik ya kan ya, dan semacamnya. Dan untuk sistem ini adalah sistem yang kompleks gitu ya. Untuk mengaktifkan limfosit B, dia akan butuh bantuan dari limfosit T. Secara umum, sistem imun kita itu memang kompleks banget gitu ya. Karena teman-teman nggak sesederhana ini gitu. Jadi mereka akan saling bekerja sama gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah lapisan sistem imun di tubuh kita. Lapis 1, lapis 2 adalah sistem imun yang non-spesifik yang terbagi menjadi yang bagian luar dengan bagian internal kita, atau yang sudah ditembus dari lapisan satunya. Kemudian untuk yang lapisan ketiga itu adalah menggunakan respons humoral gitu ya, yang dilakukan oleh limfosit B, dan respons yang diperantarai oleh sel yang dilakukan oleh limfosit T. Nah, teman-teman, seperti yang saya katakan sebelumnya, setiap lapisan akan kita bahas satu persatu untuk konsep kerjanya itu seperti apa. Nah, maka dari itu kita akan mulai untuk yang lapis pertama. Oke ya. Nah, lapis pertama sesuai dengan yang sudah kita ketahui ya kan ya. Dia sistemnya gimana? Dia sistemnya non-spesifik, bodo amat gitu ya. Tipenya seperti apa? Pokoknya saya hadang, saya serang. Nah, ini yang lapis pertama ya kan ya. Ini lebih penekanannya area luar kita gitu. Jadi di sini saya sudah cantumkan contohnya, ada kulit, ada membran mukosa, ada sekresi cairan. Nah, kita akan lengkapi ya.
Nah, jadinya untuk lapisan pertama itu ada apa aja? Oke, di sini kita akan bahas soal kulit. Oke ya. Kemudian ada membran mukosa. Ya. Kemudian ada bilasan, oke ya. Bilasan cairan. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini yang akan kita tekankan untuk yang kali ini di lapisan 1 gitu ya. Jadi di lapis 1 kita akan menemukan kulit. Nah, kulit ini berarti akan bikin apa? Tentu saja adalah bikin barrier gitu ya. Dengan catatan kulit kita harus ya tersambung gitu ya, atau tidak ada luka atau celah terbuka gitu ya. Nah, jadinya dia akan berfungsi sebagai bisa dibilang barrier untuk tubuh kita gitu ya, atau benteng untuk tubuh kita. Nah, jadinya teman-teman, kesehatan kulit tentu saja dapat berpengaruh kepada kesehatan internal kita. Oke ya. Nah, kemudian selain itu gitu ya, kulit itu juga terdapat apa? Juga terdapat keringat, ya kan ya. Kemudian ada minyak gitu ya, yang dihasilkan oleh kelenjar minyak gitu. Ini kan mengganggu banget ya. Enggak, ya kan ya. Kita sudah tahu keringat punya peran untuk meregulasi suhu tubuh kita, ya kan ya. Nah, juga keringat dan minyak ini akan memberikan pH yang khusus gitu ya di kulit kita, agak ke asam gitu ya, agak ke asam, sehingga akan bisa membatasi mikroorganisme yang bisa hidup di kulit kita gitu. Jadi untuk mikroorganisme yang butuh lingkungan yang agak netral atau yang ke arah basah, dia akan nggak nyaman hidup di kulit kita. Keren ya. Nah, kemudian untuk yang keringat gitu ya, ini nanti akan hubungannya juga sama si bilasan cairan gitu ya. Kita ada enzim juga yang terkandung di dalamnya, itu adalah lisozim. Teman-teman lihat di sini zim, liso. Liso dari kata lisis atau memecahkan. Jadi bisa memecahkan si bakteri yang ya tentu saja nggak menguntungkan buat kita gitu ya. Dan teman-teman, karena ini levelnya sudah agak tinggi gitu ya, UTBK ke arah SIMAK ya kan ya. Teman-teman harus ingat bahwa kulit kita itu ada mikrofloranya gitu ya, atau mikrobiota. Nah, ini pernah saya ceritakan gitu ya. Misalkan di Monera gitu ya, bisa juga di sistem pencernaan ya kan ya. Di tubuh kita sebenarnya ada profil gitu ya, ada profil keanekaragaman mikroorganisme. Dan ini bisa dibilang beberapa itu ada yang menguntungkan buat kita. Karena bakteri ini bisa membantu kita untuk melawan bakteri yang tidak menguntungkan buat kita, gitu ya. Sama seperti kesehatan usus kita, ya karena kesehatan pencernaan kita ditentukan dari keanekaragaman bakteri atau mikroorganisme yang ada di usus kita, gitu ya. Nah, jadi mikroflora atau mikrobiota yang ada di kulit kita, gitu ya, menentukan kesehatan kulit kita tentu saja, gitu ya. Nah, ini juga alasan kenapa nggak boleh mandi yang terlalu sering, gitu. Karena ya tentu saja dapat mengurangi mikrobiota atau mikroflora yang di tubuh kita, gitu ya. Nah, jadi ini untuk kulit. Nah, sekarang untuk membran mukosa. Membran mukosa ini fungsinya adalah untuk memproduksi mukus atau lendir. Fungsinya apa? Fungsinya tentu saja adalah untuk menjebak, gitu ya. Menjebak mikroorganisme atau partikel-partikel yang kita butuhkan. Nah, ini dapat kita temukan di berbagai macam sistem, misalkan ada di sistem pencernaan, kemudian ada di sistem pernapasan. Nah, teman-teman ingat kalau kita ngomongin pernapasan, ya kan ya, tentu saja kita familiar dong dengan lendirnya ya kan ya, yang kita sebut sebagai ingus gitu ya, dengan reak. Nah, jadinya teman-teman, lendir yang ada di sistem saluran napas kita itu fungsinya adalah untuk menjebak hal-hal seperti demikian gitu ya. Nanti akan dibantu gitu ya, tentu saja dengan epitel apa? Dengan epitel yang sifatnya bersilia ya kan ya. Ingat yang kita bahas di jaringan hewan, epitel bersilia itu akan menggerakkan sesuatu, yaitu untuk menaikkan lendir yang menjebak partikel yang nggak kita inginkan. Gitu ya. Jadi kan nyambung ke berbagai sistem kan sekali lagi ya.
Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ada di lain-lain juga gitu ya, tapi yang umumnya seperti di sini. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu adalah bilasan cairan. Nah, bilasan cairan ini bisa apa? Bisa berupa air mata gitu ya. Kemudian bisa saliva atau air ludah kita. Nah, kemudian tentu saja bisa berupa mukus gitu ya. Nah, jadi teman-teman, untuk cairan-cairan ini bisa saja misalkan seperti air mata dan saliva, ini mengandung zat kimia seperti lisozim sekali lagi untuk memecahkan dinding dari bakteri gitu ya. Nah, jadinya teman-teman selain ini juga bisa juga gitu ya bagaimana dengan yang ada di internal kita atau di saluran dalam kita. Nah, kalau misalnya kita ngomong kayak gini, misalnya saya ngomong gini, tentu saja ada aja mikroorganisme yang masuk kan ya ke saluran pencernaan saya. Nah, berarti gimana? Nah, berarti ini akan diatasi oleh lambung yang akan memproduksi apa? HCl gitu ya. Jadi HCl itu termasuk ke imunitas lapis pertama gitu ya. Karena teman-teman ingat, HCl itu asam kuat ya kan ya. Tentu saja dapat secara efektif membunuh sebagian besar dari mikroorganisme gitu ya. Nah, jadinya teman-teman ini adalah contoh-contoh gitu ya, dan bagaimana cara tubuh kita secara eksternal melindungi kita dari si paparan mikroorganisme yang berpotensi menyebabkan penyakit. Nah, di video berikutnya kita akan lanjutkan membahas yang lapisan kedua, khususnya kita akan lebih dalam mengenai reaksi inflamasi. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video kelanjutan pembahasan materi mengenai sistem imunitas. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!